Lucu ya Indonesia di tangan keluarga Solo. 10 tahun pengertian demokrasi berubah menjadi dari rakyat, oleh rakyat, dimaling pejabat, dibagi sama penjilat. Nah makanya tak salah jika hari ini Raja Jawa dari keluarga Solo semakin mendunia. Pasca OCCRP OCCRP merilis 5 finalis tokoh paling korup sedunia tahun 2024. Raja Jawa benar-benar makin mendunia, teman-teman. Bahkan baru saja Mulyono masuk berita channel News Asia, CNA ya, kepunyaan Singapura. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Bhavani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year, the nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions, such as the National Police and the Attorney General's office, to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto for president. In response to the nomination, Mr. Widodo has questioned what he was corrupted for and asked for proof. An anti-graft agency spokesperson, meanwhile, has said that any evidence should be brought to the anti-graft body and other agencies, and that all Indonesians are equal in the eyes of the law. Besar Habib Rizik Sihab yang menyampaikan bocoran data A1 dari OCCRP. Nah, ini dia buat kalian semuanya biar nggak penasaran, teman-teman. Ya, hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan, saudara. Berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organization, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organization, crime and corruption. Reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana ceritanya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCCRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita
itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain, semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin, lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Proses pembuktian bahwa Jokowi adalah seorang penguasa yang korup. Di mana-mana di dalam pemberitaan itu ada semacam nilai yang tidak diucapkan oleh sistem keadilan internasional bahwa apapun yang hendak ditutupi oleh rejim Jokowi itu akan dicicil untuk dibuka oleh sistem internasional. Jadi kawanan Jokowers ini, kawan-kawan Pak Jokowi yang bukan kawanan ya, kawan-kawan Pak Jokowi yang masih berupaya untuk membela beliau, akhirnya akan tergopoh-gopoh dan terengah-engah untuk membantah reaksi dari sistem internasional. Jadi kalau dikatakan OCCPR itu hoax, ya itu artinya mereka yang ternak-ternak ini, saya sekali lagi pakai kata ternak karena itu jadi bahasa yang sangat simbolik hari-hari ini. Ternak-ternak Mulyono ini tidak mampu untuk melihat bahwa mata internasional itu tiba di dalam semua aspek kehidupan negeri ini, kan itu dasarnya. Jadi bagaimana mungkin disebut itu hoax kalau semua media, bahkan media asing yang ternama itu dari CNN, Channel News Asia itu memberitakan temuan OCCR itu kan. Jadi sebetulnya buat apa membantah lagi dan mulai mencari-cari alasan bahwa itu sistemnya ya cuma melalui politik yang ada soal. Tetapi faktanya Presiden Jokowi sudah dicap dan melekat dengan kuat buat beliau presiden kita yang ketujuh itu adalah koruptor. Jadi membantah itu bagaimana caranya tuh, dan kelihatannya cacing-cacing yang masih menggeliat itu tidak tahu bahwa tanahnya itu udah dicangkul, bahwa gemburnya tanah itu sebenarnya hasil cangkulan. Jadi mereka yang berupaya menjadi cacing dari, ya saya sebut cacing karena berupaya untuk cari jalan keluar dari tanah gembur itu, tetap akhirnya ditimbun kembali oleh satu fakta yang tidak mungkin kita hindari, bahwa publik internasional me-watch kita habis-habisan. Karena soal investasi di-watch bahwa Bahlil berbohong dulu menganggap bahwa Jokowi sedang dikerubuti oleh 1.200 investor. Demikian juga Pak Jokowi berbohong bahwa dia bisa meningkatkan ekonomi Indonesia 10% pertumbuhan. Dia mengatakan bahwa di kantongnya ada 15.000 triliun rupiah untuk membackup pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan bahwa udah ada 6.000 SMK, dan semua itu kan dicatat bukan oleh LSM Indonesia tapi oleh LSM dunia. Jadi mata internasional itu betul-betul melihat dengan tajam bagaimana Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia dan membohongi sistem internasional. Jadi saya kira itu yang mesti, tekanan internasional itu akhirnya harus dijawab oleh Presiden Prabowo kan. So kalau kita dengar bagaimana Channel News Asia itu akhirnya memojokkan sebetulnya menuntut atau menganggap bahwa ada tuntutan publik supaya Jokowi diadili. Poster-poster di Jakarta itu banyak betul sekarang beredar, adili Jokowi, dan itu semua impact dari pemberitaan internasional, dan memang itu akan mengganggu relasi-relasi politik di dalam negeri kan. Bahkan CNN atau Channel News Asia ya memberitakan bahwa kepolisian atau aparat kepolisian atau Kapolri misalnya dituntut untuk membuktikan atau mulai memproses supaya tidak terjadi kesimpangsiuran isu kan. Sebetulnya kalau reaksi awalnya itu apa namanya quick response-nya mestinya Kapolri udah bicara, Kejaksaan udah bicara, atau KPK udah bicara tuh, supaya tidak ada keraguan bahwa itu memang dimaksudkan untuk mendongkel
Indonesia di luar negeri, bukan. Tetapi kesempatan untuk klarifikasi akhirnya dimakan oleh waktu, karena mereka yang berkerumun di Pak Jokowi tetap mencari cara untuk melindungi beliau. Bagaimana mungkin melindungi Pak Jokowi dari tatapan investor asing, dari tatapan diplomat-diplomat asing ada di Jakarta kan? Semua diplomat itu bertanya tentang hal yang sama itu, atau menggosipkan hal yang sama. Nah, gosip diplomatik itu impactnya adalah munculnya kekhawatiran bahwa akan terjadi semacam ketidaksebelaan politik Indonesia, dan ketidaksebelaan politik Indonesia itu faktor untuk, atau satu-satunya faktor atau faktor utama untuk batalnya investor asing masuk ke Indonesia kan. Jadi sekali lagi ini beban pada Presiden Prabowo sebetulnya, karena isu ini udah melebar, dan ditambah lagi dengan dalam 2 hari ini pasti ada cicilan isu lagi dari Ukraina di Rusia kan. Nah, lengkaplah sebetulnya misteri bangsa ini yang berupaya menutupi kejahatan seorang kepala negara di depan mata kita, atau bukan di depan mata, di depan otak kita. Presiden mengakali Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinastinya di depan mata kita, bukan di depan mata kita, di depan mata Sri Mulyani. Lalu lalang money laundering yang dia tahu tuh, lalu lalang pemerasan pajak yang tidak berdasarkan prosedur yang dia ketahui, lalu lalang dokumen import yang sebetulnya ilegal. Semua itu pasti diketahui oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jadi kelihatannya dunia internasional sedang mencicil dokumen-dokumen yang akan menyebabkan akhirnya Presiden Jokowi harus dibawa ke dalam pengadilan tuh. Bukan sekedar untuk membuktikan dia bersalah, tapi juga untuk membela diri sebetulnya.